Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih berjumpa kembali. Hari ini kita masuk pada tema 6, subtema 1 dan 2, sumber energi dan perubahannya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kita pemahaman yang mudah. Berdoa dimulai. Amin. Teman-teman, harapannya teman-teman sudah mandi, sarapan pagi, dan sudah sholat duha. Jika sudah melakukan semua itu, mari sama-sama kita belajar, yaitu tentang sumber energi dan perubahannya. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum tentang energi? Ya, hari ini Ibu akan memberitahukan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan kebutuhan utama manusia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya berlari, berjalan, berolahraga, dan lain-lain. Sumber energi. Sumber energi merupakan suatu benda yang menghasilkan energi. Di sekitar kita bermacam-macam sumber energi yang bisa menghasilkan berbagai energi lain. Yang pertama adalah matahari. Kita sudah mengetahuinya bahwa matahari adalah sumber energi terbesar pada bumi ini, yaitu yang memancarkan panas dan cahaya. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal ini menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena memancarkan cahaya sendiri dan menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Salah satu pemanfaatan energi matahari adalah sebagai energi alternatif untuk menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Energi matahari kita bisa juga memanfaatkannya sebagai untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, kerupuk, dan lain-lain. Dan energi matahari juga baik untuk perkembangan tulang. Selain bermanfaat bagi manusia, energi cahaya matahari bermanfaat juga untuk hewan dan tumbuhan. Untuk melakukan fotosintesis, dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Yang kedua adalah angin. Sumber energi gerak yang dapat menghasilkan listrik adalah angin. Energi angin dapat menyebabkan benda bergerak, misalnya pada saat teman-teman bermain layang-layang. Selain itu, energi angin dapat memutarkan turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Yang ketiga, energi air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Misalnya, untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Energi gerak air berubah menjadi energi listrik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Teman-teman, listrik adalah energi yang banyak dan paling banyak yang sering kita gunakan di rumah, yaitu seperti
memasak nasi, menggunakan magicom, kemudian menyetrika pakaian, kemudian televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah energi minyak bumi. Energi ini sering dimanfaatkan untuk bahan bakar, yaitu bahan bakar kendaraan, maupun sumber gas cair seperti LPG yang sering digunakan untuk memasak. Perubahan energi. Perubahan energi merupakan perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contohnya, manusia mendapatkan energi dari makanan. Yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan diserap dalam tubuh berupa energi kimia yang nanti akan diubah menjadi energi gerak, energi panas, energi suara, atau bunyi. Contoh lain adalah kipas angin. Kipas angin merupakan perubahan bentuk. Kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipasnya. Contoh lain, setrikaan. Pada setrikaan, perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu setrikaan menjadi panas karena adanya energi listrik menjadi energi panas. Kemudian, angklung, alat musik. Perubahan bentuk energi pada angklung adalah ketika angklung dimainkan atau digerakkan, maka terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di depan tadi Ibu sudah memberikan beberapa contoh. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain yang belum Ibu sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas pada kelas 4 di kelas 4 pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tugas hari ini adalah silakan teman-teman baca teks yang ada di media ini. Kemudian setelah teman-teman baca, teman-teman diminta untuk membuat suatu rangkuman. Ya, caranya adalah yang pertama, baca teks ini dengan cermat dan saksama. Kemudian yang kedua, beri tanda atau tulis gagasan utama dan gagasan pendukung pada teks tersebut. Gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung biasanya ada di antara baris pertama, di baris tengah, atau di akhir. Contoh gagasan pokok atau gagasan utama pada teks ini adalah energi adalah suatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan gagasan pendukung, sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Nah, setelah itu gabungkan di antara gagasan pokok dan gagasan pendukung sehingga menjadi satu paragraf. Tugas teman-teman adalah membuat rangkuman pada teks bacaan di halaman 107 tentang menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Silahkan dibaca dengan cermat. Ada 3 paragraf di dalam teks tersebut. Ini saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika ada yang belum dipahami dan belum dimengerti, silakan teman-teman bisa menanyakan kepada Bu Guru. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.